Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Halaqah Ramadan pertama. 3 kelompok manusia di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Al-Quran, Surah Fatir, ayat 32. Sahabat iman, ada 3 kelompok manusia dalam mensikapi Ramadan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak peduli dengan Ramadan. Baginya semua bulan adalah sama, tidak ada siam atau puasa, dan tidak ada qiyam atau salat malam. Bulan Ramadan tidak memberinya pengaruh sedikit pun. Kehadirannya di bulan Ramadan sama persis dengan keberadaannya di bulan-bulan lain. Kelompok inilah yang disebut Al-Quran zalimun linafsih, yaitu mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan, Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu saumud dahri kullihi wa insamah. Rawahu At-Tirmidzi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan tanpa mendapatkan rukhsah atau keringanan dan juga tanpa adanya sakit, maka puasa setahun penuh tidak bisa menggantinya meskipun ia melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang mendapati Ramadan sebatas menunaikan kewajiban. Ia berpuasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya di bulan Ramadan. Namun dalam waktu yang bersamaan masih melakukan perkara-perkara yang terlarang seperti ghibah, fitnah, berselancar di dunia maya dengan melihat konten-konten maksiat dan dosa, serta dosa-dosa lainnya yang dapat merusak kemurnian ibadah puasa. Kelompok inilah yang disebut Nabi SAW dalam hadis, Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Al-Quran menyebut orang-orang seperti ini dari golongan muqtasid, yakni kelompok yang pertengahan. Lalu yang terakhir, kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang menyambut Ramadan dengan gembira dan sukacita. Karena Ramadan adalah karunia Allah dan rahmat bagi hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran, Surah Yunus, ayat 58. Sahabat iman, kelompok ini adalah mereka yang menjalani Ramadan dan mengisinya dengan ibadah, amal solih dan berbagai macam ketaatan, serta menjauhi segala bentuk kejahatan, kemaksiatan, dan dosa, tidak berlebihan dalam perkara mubah, meninggalkan yang makruh, apalagi perkara yang diharamkan. Kelompok inilah yang menghiasi Ramadan dengan iman dan mengharap pahala Allah saja. Kelompok ini yang disebut Al-Quran sebagai sabiqun bil khairat, atau orang-orang yang mendahului dalam berbuat kebaikan.
Mereka sangat antusias dengan datangnya Ramadan dengan bersegera melakukan banyak ketaatan kepada Allah. Kelompok inilah yang dijanjikan ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir sahabat iman yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama renungkan sabda Nabi berikut ini. Waraghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insaraha qabla ayyufaralah. Dan celakalah seseorang yang kedatangan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu darinya sebelum dia diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terdepan, sabiqun bil khairat, dalam beramal saleh di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.